Viral video muda-mudi bercumbu mesra di Terminal Pariwisata Terpadu Banyuwangi. Protes jalan rusak, warga Gendoh tanami pohon pisang di sepanjang jalan. Cegah BMK Banyuwangi sekat perbatasan Kalibaru, Jember. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, warga di Kabupaten Banyuwangi dihebohkan dengan sebuah viralnya video sepasang muda-mudi sedang memadu kasih diduga terjadi di Terminal Pariwisata Terpadu Banyuwangi pada Jumat sore. Pasca viralnya video tersebut, petugas kepolisian mengecek lokasi dan memberikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif di tempat umum. Pemirsa, inilah sebuah video sepasang muda-mudi yang sedang memadu kasih di Banyuwangi, Jawa Timur, viral di media sosial pada Jumat sore. Dalam video tersebut, mereka asik berciuman, diduga di Terminal Pariwisata Terpadu Banyuwangi. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan pasangan sejoli tengah duduk saling berhadapan. Mereka sedang asik memadu kasih di sebuah tangga bangunan bertingkat. Kedua remaja ini terlihat bercanda hingga akhirnya berciuman. Sang perempuan yang ada di dalam video tersebut nampak mengenakan jilbab dan baju polkadot hitam putih. Sementara sang pria memakai kemeja dan bersepatu putih. Perbuatan tidak senonoh itu dilakukan saat siang hari dan kondisi tengah sepi. Mengingat tidak keseluruhan kios yang ada di terminal terpadu ditempati oleh pedagang dan kondisinya pun sepi. Sementara dari petugas keamanan juga tidak ada yang berjaga, hanya sejumlah pedagang yang berjualan di area tersebut. Video tidak senonoh itu mendapat tanggapan dari warganet. Mereka menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh pasangan sejoli ini terjadi di tempat umum dan pada saat siang hari. Saya cukup menyayangkan lah Mas, ya, apalagi masih muda, terus kemudian dilakukan di tempat umum pula ya kan, apalagi ini pasar terpadu yang harusnya ya banyak lagi yang mungkin kegiatan yang positif malah, tapi ya seperti itu. Ya harapannya sih Mas ya untuk bagi para pemuda-muda ya lakukan hal yang positif aja lah Mas, jangan sampai seperti itu. Terlebih kepada orang tuanya untuk mengawasi ya. Itu kejadian siangnya Mas? Saya tahu informasinya itu siang lah Mas, siang atau enggak sore lah kira-kira. Pasca viralnya video ini, petugas kepolisian mengecek lokasi yang diduga menjadi tempat perbuatan tidak senonoh oleh pasangan sejoli tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP Banyuwangi untuk melakukan patroli. Terkait dengan video viral yang anak-anak di lokasi ini, Pasar Soko ini, kami dari kepolisian sebetulnya sudah senantiasa patroli, baik malam maupun siang, walaupun tidak menemukan hal tersebut. Namun demikian karena mungkin juga mereka pas sepi sehingga melakukan hal tersebut. Kami akan koordinasi dengan Satpol PP Kota Banyuwangi untuk senantiasa melaksanakan patroli di tempat-tempat ini karena ya rawan hal tersebut, sehingga kita perlu awasi bersama, ya, Kami himbau kepada seluruh warga masyarakat, termasuk anak-anak muda dan sebagainya yang ada di Kota Banyuwangi untuk tetap bertindak secara jaga sopan santun, kemudian etika dan sebagainya, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Pihaknya juga menghimbau kepada pengunjung di kawasan Terminal Pariwisata Terpadu ini untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif di tempat umum. Selain itu, pihaknya juga akan menempatkan petugas keamanan yang berjaga saat siang dan malam hari di sepanjang kawasan ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, masyarakat Dusun Klontang, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu pada Jumat sore
mengambil sikap dengan menanam pohon pisang di tengah jalan. Lantaran jalan yang menjadi akses sehari-hari hingga sekarang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, aksi mereka merupakan bentuk protes dan kekecewaan karena jalan penghubung dua kecamatan, yaitu Sempu dan Songgon, hingga sekarang belum ada perbaikan sama sekali. Sejak kurang lebih 2 tahun, rusak parah. Rusaknya jalan tersebut juga membuat pengguna jalan sering terjadi kecelakaan akibat berebut jalan yang baik untuk dilewati. Selain itu, debu dari jalan yang rusak tersebut masuk ke rumah-rumah warga sehingga warga kewalahan untuk membersihkannya. Warga menanam belasan pohon di tengah jalan itu sempat menjadi perhatian pengguna jalan lain dengan merekam aksi mereka dan banyak juga yang mendukung aksi tersebut. Jalan inti menuju berbagai tempat wisata di Kecamatan Songgon panjangnya kurang lebih 3 hingga 4 km yang sering dilalui oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Menanam pohon pisang ini bukan tanpa alasan, karena mereka sudah mengajukan protes ke perangkat desa. Akan tetapi hingga sekarang belum ada tanggapan adanya realisasi. Dan akhirnya mereka mengambil sikap dengan menanam pohon pisang. Aksi protes ini berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah desa maupun Kabupaten Banyuwangi, sehingga perbaikan jalan di wilayah mereka segera secepatnya terrealisasi. Dalam rangka gini Pak, warga ini sudah kecewa dengan kerusakan jalan ini yang tidak pernah diperbaiki. Jadi harapan kita itu tidak hanya harapan kita ke pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memperhatikan jalan utama arah ke Sragi dan ke Songgon ini supaya diperbaiki. Karena gini Pak, di samping kita juga banyak membahayakan pengendara, kita juga resah. Jalan ini dulunya baik-baik. Jadi harapan kita pemerintah agar segera memperbaiki jalan ini terkait dengan masalah truk tambang yang lewat di sini. Kita juga sebenarnya banyak protes Pak. Cuman protes kita tuh tidak pernah didengar. Jadi harapan masyarakat kita itu agar segera pemerintah daerah untuk memperbaiki supaya satu untuk pengendara ini enak dan juga tidak terjadi kecelakaan di daerah, utamanya di daerah Gendo ini, kita Kelontang itu Pak. Untuk ke kantor desa belum Pak, cuman kita ke beberapa perangkat-perangkat itu pernah kita sampaikan, cuman ya untuk desa sendiri juga tidak bisa berbuat banyak karena yang punya kewenangan untuk membenahi ini kan daerah Pak. Harapannya untuk kabupaten itu kita agar diperhatikan. Sementara itu, Kades Gendo Didik Darmadi ketika dikonfirmasi menghimbau kepada warganya jangan sampai melawan hukum karena jalan yang mereka tanami merupakan ada hak pengguna jalan lain. Untuk perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Kabupaten Banyuwangi dan desa hanya dapat mengajukan perbaikan saja. Sedangkan perbaikan sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan anggaran 200 juta, panjang kurang lebih 100 meter dengan pengaspalan hot mix dan tahun ini segera direalisasikan. Akan tetapi bulannya masih belum dapat ditentukan karena kewenangan dari dinas terkait. Menurutnya, warga Kelontang sudah sering mendapatkan sosialisasi. Salah satunya adalah perbaikan jalan ini yang akan segera direalisasikan. Jadi gini, untuk jalan rusak di sepanjang Gendoh, Jalan Sragi sampai Kelontang, Gantung sampai Pelausan, itu memang jalan itu ranahnya kabupaten. Jadi jalan kabupaten kita cuman berusaha mengusulkan untuk segera ada perbaikan. Beberapa tahun ini kita berusaha sudah mengusulkan ke dinas terkait, ke bupati, sudah ada proposal juga kita ada
tanda terima dan lain sebagainya, bukti-bukti kita perjuangkan. Namun karena mungkin kondisi Covid, jadi seluruhnya jalan kabupaten sementara ini masih banyak yang rusak gitu loh. Salah satunya juga di desa kita, desa saya, desa Gendo. Dan tahun ini alhamdulillah masyarakat sudah saya himbau harap bersabar, jangan sampai bertindak melawan hukum. Kemarin juga ada yang mengelap, istilahnya mengalirkan ini ke jalan, itu kan nggak boleh. Jadi nggak boleh karena air itu untuk kebutuhan pertanian. Kalau dilep kan tambah rusak jalannya. Kalau debu boleh disiram tapi pakai gayung dan lain sebagainya. Layaknya kita menyiram halaman gitu loh. Jangan sampai dilep, itu melawan hukum. Nah, saya sudah himbau seperti itu. Dan sekarang ada penanaman pisang. Jadi masyarakat masih belum tahu, belum mengerti hal-hal yang saya katakan jangan sampai bertindak melawan hukum, karena itu jalan kabupaten, kewenangan kabupaten, kita hanya mengusulkan. Tadi saya katakan tahun ini kita dapat perbaikan di jalan tersebut, Pak? Iya, jadi di jalan tersebut ada perbaikan. Mungkin lebih nanti sampai yang ditanam pisang lebih ke barat, mungkin itu nanti ada perbaikan. Tahun depan kita dapat lagi 200 juta untuk sambung jadi selanjutnya gitu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, upaya pencegahan penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak gencar dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya dengan melakukan penyekatan kendaraan pengangkut hewan ternak di pintu masuk Banyuwangi di Kecamatan Kalibaru pada Jumat pagi. Sejumlah kendaraan dari Kabupaten Jember bermuatan ternak tak luput dari pemeriksaan petugas dibantu Puskeswan Kalibaru. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, penyekatan di perbatasan tersebut gabungan dari berbagai petugas, yaitu dari Forpimka Kecamatan Kalibaru yang dibantu dari petugas Puskeswan Kalibaru. Penyekatan untuk hari pertama ini merupakan instruksi dari Satgas Penanganan PMK Kabupaten Banyuwangi yang dijalankan oleh Satgas Penanganan PMK Kecamatan. Kegiatan penyekatan dipusatkan di Puskeswan Kalibaru, masuk Dusun Baru Rejo, Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, dimulai setiap jam 6 pagi hingga jam 10 siang. Penyekatan pada hari pertama tersebut memeriksa 6 armada pengangkut hewan ternak dari wilayah Kabupaten Jember. 6 armada tersebut mengangkut sekitar 14 sapi dan dinyatakan sehat dalam pemeriksaan dan dapat melanjutkan perjalanan untuk berjualan di pasar hewan Glenmore. Sementara itu, armada yang masuk wilayah Banyuwangi yang dari luar Banyuwangi juga akan disemprot desinfektan dan diperiksa hewan ternaknya seperti pemeriksaan hidung, gusi, dan lidah. Jika dalam pemeriksaan hewan ternak tidak ada tanda-tanda PMK, boleh melanjutkan. Jika ada yang terjangkit, maka akan diputar balik satu armada tersebut. Agenda hari ini berkenaan dengan penyekatan terkait penanganan PMK di Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan Kecamatan Kalibaru adalah perbatasan paling barat. Ya. Pelaksanaan kegiatan penyekatan dalam 1 minggu ada 3 hari kegiatan, hari Rabu, hari Jumat, dan hari Sabtu. Adapun yang dilaksanakan berkenaan dengan kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang dikirim, yang masuk ke Kabupaten Banyuwangi maupun yang keluar dari Kabupaten Banyuwangi. Untuk hari ini alhamdulillah dari 6 armada 14 ekor setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Menteri Kesehatan Ternak dan dokter hewan tidak diketemukan tanda-tanda PMK. Otomatis
bisa terus lanjut ke pasar hewan. Bila mana terjadi ditemukan terindikasi, otomatis disarankan untuk kembali biar tidak terjadi penyebaran PMK kepada ternak yang lain. Kalau hari Jumat ini pasaran Glenmore otomatis yang dilakukan adalah yang masuk. Untuk hari Rabu dan Sabtu itu yang keluar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.